dari kelas MIPA 3, absen 7, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kemunculan dan perkembangan Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan terjadi pada 1270 sampai 1275. Kondisi geografis. Letak Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan 15 km di sebelah timur Lok Seumawe, Aceh, yaitu terletak di sini. Tumbuhnya kerajaan ini tidak dapat dipisahkan dari pelayaran dan perdagangan internasional yang sudah ada sejak abad pertama Masehi. Kondisi tanah yang subur turut mendukung kemajuan Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, terdapat dua sungai besar. Kedua sungai besar tersebut yaitu Sungai Pausaungan dan Sungai Pasai. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Menurut buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 3, kedatangan dan peradaban Islam Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Marah Silu yang kemudian bergelar Sultan Malik As-Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mecalina Ayu Ferdina dari 10 MIPA 3, absen 21 akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi dari Kerajaan Samudra Pasai. Letak yang strategis menyebabkan Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan pada abad 14. Samudra Pasai juga membangun hubungan baik dengan banyak negara. Salah satunya pedagang India dari Gujarat. Kerajaan Samudra Pasai sudah mengenal mata uang yang bernama dirham untuk transaksi. Komoditas unggulan dalam kegiatan perdagangan Samudra Pasai adalah lada. Selain itu, Samudra Pasai juga mengekspor sutra, kapur barus, dan emas. Pada pertengahan abad 15, Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Malaka. Kekacauan tersebut disebabkan oleh kapal perdagangan yang dilakukan Portugis pada 1511 sampai 1520. Kehidupan agama Kerajaan Samudra Pasai. Pada 1290 sampai 1520, Samudra Pasai menjadi pusat perkembangan Islam dan bahasa sastra Melayu. Pengaruh Samudra Pasai sebagai pusat agama Islam menyebar ke seluruh bagian Sumatera Utara, Semenanjung Malaka, dan Jawa. Menurut catatan perjalanan Marco Polo dan Ibnu Battuta, sebagian besar penduduk Samudra Pasai memeluk Islam bermazhab Syafi'i. Dalam Hikayat Patani, seorang ulama dari Samudra Pasai mengislamkan Raja Patani yang bernama Payatu Nakpa. Selain itu, Kerajaan Samudra Pasai mendirikan masjid untuk penduduk Patani. Kerajaan Samudra Pasai juga mengirim ulama-ulamanya ke Jawa. Salah satu ulama tersebut adalah Fathahillah, yang kemudian menjadi panglima di Demak dan penguasa di Cirebon. Perkenalkan, nama saya Salisti Madar dari kelas 10 MIPA 3, absen 34. Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran pada abad 16, Islam masih mendominasi kehidupan masyarakat di Sumatera bagian utara. Setelah kekuasaan Majapahit di Sumatera mulai melemah pada abad 16, Sultan Ali Mughayat Shah mendirikan Kerajaan Aceh Darussalam. Sejak saat itu, Kerajaan Aceh Darussalam mulai memegang hegemoni Islam di wilayah Sumatera bagian utara. Kondisi geografis. Kota Banda Aceh yang terdapat di ujung pulau Sumatera diperkirakan menjadi pusat Kerajaan Aceh Darussalam pada masa lalu. Sejak didirikan, Kerajaan Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Hal tersebut didukung oleh letak yang strategis, yang turut berperan dalam perkembangan ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam. Kehidupan politik. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan gabungan dari kerajaan, yaitu Kerajaan Lamuri atau Ramni dan Kerajaan Aceh Dar al-Kamal. Penggabungan ini dirintis oleh Muzaffar Shah. Sultan Ali Mughayat Shah berusaha memperluas wilayah kekuasaannya hingga wilayah Sumatera Barat dengan menggunakan pasukan asing yang terdiri atas orang-orang Turki, Arab,
dan Abyssinia atau Ethiopia. Keberhasilan Sultan Ali Mughayat Shah dalam memimpin militer Aceh Darussalam turut memengaruhi kemajuan perekonomiannya. Sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511, Banda Aceh berkembang menjadi pelabuhan utama di kawasan Selat Malaka. Pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kabar, Kerajaan Aceh Darussalam berusaha memperkuat angkatan perang, mengembangkan perdagangan, dan mempererat hubungan dengan negara-negara lain. Pada masa itu, Kerajaan Aceh Darussalam membangun hubungan diplomatik dengan Kerajaan Turki Ottoman di Timur Tengah karena dianggap sebagai negara Islam yang kuat. Kerajaan Turki Ottoman membantu persenjataan militer Kerajaan Aceh Darussalam, sehingga berhasil menaklukkan Kerajaan Batak, Barus, dan Aru. Sultan Iskandar Muda merupakan raja terbesar Kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah pada 1607 sampai 1636. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada 1636, pemerintah Kerajaan Aceh Darussalam digantikan oleh Sultan Iskandar Thani Alauddin Mughayat Shah. Namun mengalami kemunduran karena tidak ada sultan yang cakap dan mampu memimpin kerajaan. Kehidupan ekonomi. Setelah Portugis berhasil menjatuhkan Malaka, Aceh menjadi pelabuhan dan bandar perdagangan yang cukup maju. Kerajaan Aceh Darussalam membangun hubungan perdagangan dengan Mesir, Turki, dan negara-negara di semenanjung Arab, Afrika, Prancis, Inggris, India, Cina, dan Jepang. Komoditas utama Aceh adalah lada. Selain itu, Kerajaan Aceh mengekspor kayu cendana, sapan, gandaruken atau resin, damar, obat-obatan, kapur barus, bunga lawang, dan emas. Kehidupan agama. Kehidupan masyarakat Aceh didasarkan pada ajaran Islam. Begitu pula hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Aceh. Kerajaan Aceh sangat memperhatikan pendidikan masyarakatnya. Kerajaan Aceh memiliki sistem pendidikan yang berjenjang sistematis dengan tingkatan sebagai berikut. Pertama, Meunasah, yang merupakan jenjang pendidikan setingkat dengan sekolah dasar atau ibtidaiyah. Kedua, Rangkang, yang merupakan jenjang pendidikan setingkat sekolah menengah pertama atau sanawiyah. Ketiga, Dayah, yang merupakan jenjang pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau aliyah. Dan keempat, Dayah Tekucik, yang merupakan jenjang pendidikan setingkat perguruan tinggi. Kehidupan sosial dan budaya. Sistem pendidikan keagamaan di Aceh menghasilkan beberapa ulama ternama yang ahli dalam bidang agama dan kesastraan. Para ulama tersebut antara lain Hamzah Fansuri yang menulis kitab Tabiyan fi Marifati al-Hidayatiyan, Syamsuddin al-Sumatrani menulis kitab Mi'raj al-Muhahimin al-Iman, Nuruddin Ar-Raniri menulis kitab Siratal Mustaqim, serta Syekh Abdul Rauf Singkili menulis kitab Mi'raj al-Tulab fi Fashil. Keberadaan para ulama tersebut membuktikan kesastraan di Kerajaan Aceh Darussalam mengalami perkembangan pesat. Selain karya sastra keagamaan, karya sastra sejarah juga pernah ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri, yaitu Bustan As-Salatin. Di sini akan menerangkan Kerajaan Jambi. Kondisi geografis Kerajaan Jambi dilalui oleh Sungai Batanghari dan sungai-sungai besar lainnya. Keberadaan Sungai Batanghari dapat membantu masyarakat untuk melakukan perdagangan dan pelayaran. Selain itu, Sungai Batanghari juga dilakukan masyarakat untuk mengairi sawah-sawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Sufarmardika. Saya dari kelompok sejarah akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Jambi. Kehidupan politik. Menurut kitab Sila-Sila Keturunan Raja Jambi, Kerajaan Jambi didirikan oleh Datuk Paduka Bahalo. Dalam Undang-Undang Jambi, Datuk Bahalo disebut sebagai orang Turki yang terdampar di Pulau Barhala. Datuk Paduka Bahalo kemudian menikah dengan Putri Pinang Masak. Pernikahan tersebut menurunkan raja-raja kerajaan Jambi seperti Rangkayo Hitam, Panembahan Ilang Daer, Panembahan Rantau Kapas, dan Sultan Abdul Kahar. Situasi politik di Kerajaan Jambi
berubah setelah VOC datang di Jambi. VOC berusaha menguasai perdagangan di wilayah Kerajaan Jambi. Pada 1643, VOC menawarkan perjanjian dagang kepada Kerajaan Jambi untuk melakukan monopoli perdagangan. Sultan Abdul Qahar menolak perjanjian tersebut dan memutuskan mengundurkan diri dari tahta kerajaan. Penggantian Sultan Abdul Qahar adalah Sultan Abdul Jalil. Selama masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil bersikap kooperatif terhadap VOC. Kemudian kehidupan ekonomi pada Kerajaan Jambi. Masyarakat Kerajaan Jambi pada masa itu masih menggunakan sungai Batanghari. Menurut catatan seorang musafir Cina, Paihulu, para pedagang Islam Persia telah datang di Jambi. Hal itu ditemukan sebuah pecahan permata di Muara Sabak dan Muara Jambi, diperkirakan sejak abad 10 sampai 12. Perdagangan utama Kerajaan Jambi adalah lada, sehingga dia mampu membuat hubungan luar negeri dengan negara-negara Eropa sana. Tetapi setelah Inggris memonopoli perdagangannya, perdagangan laba di Jambi menurun drastis. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qahar, VOC mulai datang dan bertujuan melakukan kegiatan perdagangan lada. Pada tahun 1616, VOC mendirikan kantor di Muara Domba. Dan pada perkembangan kantor tersebut tutup karena masyarakat menolak monopoli VOC tersebut. Kehidupan agama. Sekitar tahun 1500 Masehi, ajaran Islam di Kerajaan Jambi semakin berkembang di bawah pimpinan Rangkayo Hitam dari tahun 1500 hingga tahun 1515. Para ulama di Kerajaan Jambi memiliki peran penting di kerajaan. Selain itu, para ulama mendirikan masjid di sekitar tempat tinggalnya. Keadaan tersebut semakin menambah unsur Islami dalam perkembangan kebudayaan lokal Jambi. Setelah raja dan keluarganya memeluk Islam, rakyat pun mengikutinya. Mereka tertarik karena Islamisasi di Jambi penuh damai dan tidak mengubah kebudayaan lokal.